Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersa Rosalina dengan NIM 3402190034 dari kelas manajemen B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Seminar Manajemen Sumber Daya Manusia yang berupa jurnal dengan tema Manajemen Pengetahuan dan judul Peran Manajemen Pengetahuan pada UMKM. Untuk yang pertama yaitu terdapat fenomena. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Indonesia merupakan penopang perekonomian. Namun dari sisi kesiapan wirausaha dalam menghadapi tantangan-tantangan bisnis ke depan atau jangka panjang belum menunjukkan ke arah yang menggembirakan. Pada saat ini sektor UMKM yang ada di Indonesia terus berkembang, didukung dengan semakin pesat dan meluasnya pertumbuhan tempat-tempat yang dijadikan untuk berusaha. Berbagai toko dan tempat jajanan sudah semakin lengkap sehingga sudah banyak pilihan untuk dikunjungi. Dari fenomena ini akan sangat menguntungkan masyarakat sekitar. UMKM menjadi suatu usaha yang sangat menjanjikan. Dengan demikian, pertumbuhan UMKM harus diikuti dengan pengelolaan pengetahuan yang baik dan benar, agar terjadi proses integrasi yang berkelanjutan antara pengetahuan lama dengan pengetahuan yang baru untuk diaplikasikan bagi berkembangnya inovasi-inovasi dan juga memanfaatkan teknologi yang mampu mendorong kompetensi dan kreativitas industri kreatif untuk menangkap peluang yang ada. Untuk yang selanjutnya, terdapat rumusan dan tujuan masalah. Rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan manajemen pengetahuan yang tepat pada UMKM. Penulisan ini juga bertujuan untuk mengetahui penerapan manajemen pengetahuan yang tepat pada UMKM, karena selama ini penerapan manajemen pengetahuan hanya dikenal di perusahaan besar dan sudah mapan. Untuk yang selanjutnya, terdapat teori variabel. Untuk teori variabel yang pertama, yaitu terdapat usaha mikro kecil menengah. UMKM merupakan salah satu jenis usaha milik perorangan, badan usahanya tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum. Badan usaha ini selain berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil, usaha menengah, atau usaha besar. Usaha kecil memiliki jumlah tenaga kerja lebih besar dari 5 orang sampai dengan paling banyak 20 orang. Memiliki omset paling sedikit 200 juta per tahun. Sedangkan kriteria usaha menengah bila memiliki tenaga kerja lebih besar dari 20 orang sampai dengan 100 orang. Secara umum, UMKM bukan dalam pengertian yang statis yang berarti bahwa sekali usahanya kecil tetap akan kecil. UMKM mengandung usaha yang sangat beragam, baik ditinjau dari sudut skala usahanya, skala usaha ini sangat dinamis dan berpeluang menjadi skala yang besar. Menurut Sutrisno 2003, kedudukan UMKM dalam perekonomian Indonesia paling tidak dapat dilihat dari yang pertama, kedudukannya sebagai pelaku utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor. Yang kedua, penyedia lapangan kerja baru. Yang ketiga, pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Melihat begitu pentingnya sektor UMKM, tidak dapat dipungkiri pada saatnya nanti sektor ini dapat menjadi penyangga ekonomi nasional. Yang kedua yaitu terdapat teori variabel manajemen pengetahuan. Knowledge management dikembangkan oleh Carl Eric Felby yang menekankan adanya sikap keterbukaan dan siap terhadap informasi-informasi baru. Setiap pengetahuan dimulai dari individu, ketika pengetahuan individu itu dapat ditransfer menjadi pengetahuan organisasi. Maka pengetahuan itu akan sangat berharga untuk meningkatkan produktivitas perusahaan atau organisasi. Menurut Tiwana tahun 2001 dalam Tobing 2007 halaman 23 mengartikan manajemen pengetahuan sebagai pendekatan sistematik yang membantu munculnya dan mengalirnya informasi dan knowledge kepada orang yang tepat pada saat yang tepat untuk menciptakan nilai. Untuk yang selanjutnya, terdapat kerangka pemikiran. Setiap UMKM mempunyai tujuan yang ingin dicapai dengan manajemen pengetahuan yang dapat menunjang tercapainya tujuan tersebut. Sulit bagi UMKM ketika ingin memiliki seorang karyawan yang memiliki manajemen pengetahuan yang baik. Ketika perusahaan yang memiliki karyawan dengan manajemen pengetahuan yang baik, maka dipastikan akan mampu mencapai tujuan yang ingin dicapai. Karena dengan semakin canggihnya perkembangan teknologi yang menunjang untuk melakukan bisnis atau usaha, sehingga perlu adanya manajemen pengetahuan yang baik karena dapat dengan mudah menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada UMKM. Berdasarkan uraian yang ada,
Dapat dikatakan bahwa penerapan manajemen pengetahuan merupakan salah satu alasan yang dapat menunjang berjalannya suatu usaha pada UMKM. Untuk yang selanjutnya yaitu terdapat metode penelitian. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif studi literatur yang meneliti dengan membandingkan gejala-gejala yang dikemukakan, kemudian melakukan klarifikasi untuk membuat kesimpulan melalui analisis review dari beberapa jurnal. Nah, untuk yang selanjutnya terdapat hasil penelitian. Memperhatikan bertambahnya UMKM menjadi perhatian penting oleh semua pihak agar UMKM memiliki daya saing yang tinggi, sehingga meningkatkan kinerja proses bisnis yang dimiliki. Banyak cara yang dapat dilakukan agar dapat bersaing. Sebuah UMKM memiliki sumber daya, salah satunya yaitu sumber daya manusia. Agar sumber daya manusia yang dimiliki dapat memiliki daya saing yang tinggi, diperlukan pengelolaan yang baik. Manajemen pengetahuan merupakan salah satu pengembangan ilmu yang harus dimiliki dalam dunia bisnis yang dapat menunjang berjalannya suatu bisnis. Proses kerja dalam organisasi, bagaimana cara menyebarluaskan pengetahuan secara baik dan benar, memelihara pengetahuan, serta menghasilkan pengetahuan yang sudah ada. Model Bukowitz dan Williams untuk proses manajemen pengetahuan yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini terdiri atas get, mencari informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan, memecahkan masalah, dan berinovasi. Ada use, menggabungkan informasi dengan cara yang baru dan menarik untuk mendorong inovasi organisasi. Ada learn, proses belajar secara formal dari pengalaman sebagai sarana menciptakan keunggulan kompetitif. Ada contribute, mendapatkan karyawan untuk memposting apa yang telah mereka pelajari untuk repositori. Ada assess, atau evaluasi pada modal intelektual. Ada build, memastikan bahwa modal intelektual masa depan organisasi layak dan kompetitif. Ada divest, atau tidak berpegang pada aset intelektual fisik atau tidak menciptakan nilai. Untuk yang selanjutnya, yaitu simpulan. Model Bukowitz dan Williams untuk proses manajemen pengetahuan yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini terdiri atas get, use, learn, contribute, assess, build, dan divest. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.